Selamat berjumpa, kita ketemu lagi pada masalah matematika kelas 8 semester 1 pola barisan bilangan. Jika Bapak Ibu Saudara ingin mendapat master asli dari file ini sehingga bisa dimodifikasi dan diisi suara sendiri untuk kondisi sekolah, silakan subscribe, like, dan view sampai selesai. Dengan senang hati file akan kami kirim ke email Bapak Ibu ya, dengan gratis. Ya, terima kasih dan selamat menyaksikan video berikut. Bab 1 pola bilangan, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Bilangan berapa yang benar untuk mengganti A pada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13A. Untuk masalah ini anak-anak akan diajari dengan cara mereka sendiri untuk berpikir pola yang terdapat ya. Ini terlihat sepertinya anak-anak mencoba ditambah 2 ditambah, oh ternyata dia sama, konsisten ditambah 2. Maka di sini A dapat dicari dengan 13 tambah 2 sama dengan 15. Jadi pola yang ditemukan di atas adalah ditambah 2 dari bilangan sebelumnya. Ini proses berpikir anak-anak. Nah, masalah di sini yang berikut yang timbul, kita berikan dari barisan ini ya, urutan ke 297 itu adalah bilangan A. Berapa bilangan A? Anak akan berpikir. Nah, di sini akan dibahas ya. Misalkan N itu nomor urut, A adalah bilangan yang dicari, maka A itu sama dengan 2N plus 1. 2 kali 297 tambah 1 sama dengan 595. Nah, 2N plus 1 inilah yang disebut dengan persamaan dari barisan bilangan dengan N bilangan asli. Nah, di sini anak-anak akan diperhadapkan bagaimana mencari 2N plus 1 yang disebut dengan persamaan sebagai materi subbab yang pertama dari bab 1. Nah, untuk mencarinya ya, salah satu cara adalah dengan pembuatan tabel. Di sini kolom nomor urut 1, 2, 3 atau suku ke 1 sampai N. Bilangannya, barisannya adalah 3, 5 dan seterusnya. Polanya di sini terlihat 5 itu diperoleh dari 3 ditambah 2. 7 diperoleh 5 ditambah 2. Polanya seperti ini. Nah, analisanya ada keterkaitan antara nomor urut dengan pola. 2 kali 1, 2 kali 2 dan seterusnya. Bisa dicoba seperti itu. Nah, di sini terlihat 2 kali 1 terus ya. Nah, untuk mendapatkan 3, 2 kali 1 ini ditambah 1 sama dengan 3. Untuk mendapatkan 5, 2 kali 2 ini harus ditambah 1 ya, ini sama 5 ya. Seterusnya ini terlihat pola lagi yang sama, yang konsisten ya, sehingga 2N ditambah 1A sudah ketemu. Nah, 2N ditambah 1 inilah yang disebut dengan persamaan dari barisan bilangan tersebut. Jadi ini proses menentukan persamaan dari barisan bilangan. Anak-anak akan terpola, akan terbiasa dengan menggunakan ini. Bagaimana dengan cara yang mudah? Itu akan kita bahas dengan sesi berikutnya pada barisan aritmatika. Sebelum anak-anak mengenal barisan aritmatika, ini adalah subbab pertama. Nah, kita bisa melatih anak-anak dengan contoh soal seperti ini yang terdapat pada buku siswa ya. Bagaimana menentukan warna pita pada bilangan ini? Nah, anak-anak akan melihat dengan tabel ya. Pola merah ini barisannya seperti ini, terlihat pola dibagi 3 sisa 0. Yang putih polanya dibagi 3 sisa 1. Yang biru polanya dibagi sisa 2. Bilangan 2345 dibagi 3, dihitung ternyata sisa 2. Ini adalah analog sama dengan pola dari warna biru. Jadi dapat disimpulkan
bilangan 2345 adalah berwarna biru. Nah, bagaimana persamaan? Anak-anak akan kita latih menjadi seperti ini ya. Pola merah 3 kali 1 untuk mendapat 0 dikurangi 3, seterusnya. Ketemulah persamaan 3N dikurangi 3 untuk warna merah. Untuk warna putih, analoginya untuk mendapat 1 dikurangi 2, sehingga persamaannya 3N dikurangi 2. Untuk warna biru, sama analognya, sehingga diperoleh 3N dikurangi 1. Ini adalah mencari persamaan dari barisan bilangan. Jadi anak-anak akan terbiasa mencari persamaan barisan bilangan. Nah, catatan kita tekankan N adalah bilangan asli. Nah, anak-anak akan kita latih menentukan nama barisan, polanya bagaimana, persamaan dari tiap-tiap barisan itu seperti apa, cara menentukan, untuk melatih keterampilan anak-anak. Ya, dari soal nomor 1 ini kita akan cek. Nomor 1, barisan asli, polanya ditambah 1 tambah 1, persamaannya adalah N bilangan asli. Pola kedua, soal kedua, bilangan genap, polanya dikali 2 sehingga 2N dan seterusnya. Ini adalah persamaannya, ini polanya, ini nama barisan. Anak-anak akan terlatih seperti itu. Nah, kita bisa juga uji kepemahaman mereka dalam RPP kita. Berarti soal 1, anak-anak suruh mencari A, maka anak-anak akan menjawab. Harapan kita anak-anak menjawab seperti ini. Polanya ditambah 1 terus meningkat ya, mencari A 20 tambah 7. Kalau anak-anak mencarinya selain ini tidak apa-apa, kita perbolehkan ya, sebelum mereka mendapat materi barisan aritmatika. Untuk soal kedua kita berikan gini, mencari P dengan Q selain pola yang pertama. Anak-anak kita harapkan dapat menjawab dengan pola lompat 2 baru ketemu pola yang konsisten ya, sehingga mencari P ditambah 2. Suku yang berikutnya juga lompat 2 ya, tetap konsisten tambah 3 sehingga tersebut polanya ketemu ditambah 3. Ini model pemahaman pertama. Model pemahaman yang ketiga, soalnya mencari ke 97. Anak-anak harus menemukan persamaan. Persamaannya dengan tabel, anak-anak akan terlatih sudah ketemu 3N+1, sehingga mencari ke 97 akan lebih mudah dengan menggunakan rumus itu. Secara aljabar kita substitusi, ketemu bilangan 297 pada urutan ke 97. Nah, di RPP kita latih juga untuk soal keempat ya, menentukan urutan ke berapa bilangan dari barisan itu. Nah, anak-anak dengan tabel mencari rumusnya, mencari persamaan dari barisan bilangan, ketemu 5N kurangi 1. Mencari urutan ke anak-anak dengan aljabar, dia bisa mencari ya, kedua ruas ditambah dengan 1 ya, sehingga ini 0, ini 1. Kedua ruas sekarang mencari N, kita bagi dengan 5, ketemu N47. Jadi anak-anak bisa menentukan urutan ke 47. Ini sebelum mengenal barisan aritmatika dalam subbab menentukan persamaan barisan bilangan. Nah, untuk lebih mengenalkan anak-anak ke soal hot, kita juga bisa memakai ini. Angka satuan dari hasil pemangkatan 2/29 adalah berapa? Ini anak-anak akan berpikir tentang bilangan berpangkat, kemudian dihubungkan dengan konsep pola bilangan, rumusnya. Ini adalah jenis soal hot. Nah, sampai demikian, terima kasih. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya untuk sesi kedua, ketiga, dan 4. Semoga ini membantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengenalkan materi pola bilangan. Jangan lupa subscribe dan like dan view sampai habis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa. Salam edukasi.